Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelum saya memperkenalkan diri saya dan menjelaskan apa maksud dan tujuan saya akan video ini, izinkan saya untuk mengingatkan teman-teman semua jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke, next kita langsung masuk ke videonya. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ilma Hasana, mahasiswi dari Universitas Islam Jakarta angkatan 2018 atau semester 7. Dan saya adalah Fakultas Teknik, program studi Teknik Industri. Maksud dan tujuan saya di sini adalah saya ingin mempresentasikan hasil kerja praktek atau KP saya yang mungkin dikenal bisa dengan magang atau PKL. Ya, ini adalah beberapa hasil dari kerja praktek saya yang akan saya presentasikan sebagai berikut. Ya, saya akan sedikit menjelaskan pengertian tentang kerja praktek atau KP ya. Nah, kegiatan kerja praktek atau KP merupakan mata kuliah wajib non-akademik dan harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi sastra 1. Nah, kegiatan kerja praktek ini menjadi kegiatan yang sangat penting karena mahasiswa atau mahasiswi bisa mendapatkan pengalaman di dunia kerja serta wawasan lebih luas tentang dunia kerja, sehingga diharapkan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil, profesional, dan siap untuk berkesinambungan dalam dunia kerja, baik menjadi tenaga kerja pendidikan maupun sebagai pegawai perusahaan atau industri yang bergerak di bidang manufaktur atau non-manufaktur. Dengan adanya kegiatan kerja praktek, mahasiswa atau mahasiswi akan memperoleh pengetahuan baru dan motivasi baru dalam belajar. Motivasi tersebut tidak hanya di bidang produktif, namun juga bisa di bidang normatif dan adaptif. Oleh karena itu, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan bisa menerapkan langsung teori-teori yang didapat saat bangku perkuliahan dan bisa dipraktekkan langsung di dunia kerja sehingga dapat menyerap pengetahuan dan mengikuti perkembangan pengetahuan dalam segala bidang industri maupun instansi yang berkembang pada saat ini. Ya, untuk tujuan kerja praktek sendiri itu ada 5. Yang pertama, untuk menumbuhkan dan menetapkan sikap profesional dan kedisiplinan dalam diri mahasiswa, kerja praktek dalam dunia kerja yang penuh dengan tantangan, terus untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara langsung dari teori-teori yang telah didapat saat bangku perkuliahan, terus melatih kemampuan analisis permasalahan yang ada di lapangan dengan teori-teori yang sudah didapat saat bangku perkuliahan sesuai dengan mata kuliahnya. Terus menambah wawasan tentang dunia kerja sehingga nantinya ketika terjun ke dunia kerja dapat beradaptasi diri dengan cepat dan tepat. 5. Melatih kemampuan berinteraksi dengan rekan kerja baik bawahan, atasan atau sepantaran dengan kita. Next, tempat pelaksanaan. Di mana sih saya bekerja atau magang atau kerja praktek? Ya, saya melaksanakan kerja praktek di PT ICA Logam Jayatama. Waktu pelaksananya itu tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021. Saya masuk dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Terus saya ada beberapa mentor, ada 2 mentor. Mentor yang pertama itu yang berkoordinasi di lapangan keseluruhan, dan satunya lagi itu adalah mentor saya di satu mesin yang saya gunakan. Mentor yang pertama adalah Bapak Edi Subarkah, itu adalah mentor keseluruhan di lapangan saya. Jadi kayak saya mau kemana, di mana saya ditempatkan, atau mungkin saya mau mengolah data apa, atau saya memerlukan data apa, atau apa lain sebagainya, beliaulah yang membantu saya. Dan satunya lagi adalah Bapak Arifan Jainuddin. Beliau adalah mentor saya di mesin potong. Nah, jadi dia yang mengajarkan saya, mengarahkan saya, terus juga mengenalkan saya akan bahan-bahan yang digunakan di PT tersebut, terus cara memotongnya, cara mengukurnya, dan jangan sampai ada kesalahan. Dan kita juga diajarkan membaca gambar karena di sini itu kan ada pesanan masuk, baru nanti diolah atau diproses. Nah, line dan mesin yang digunakan saat kerja praktek. Saya bekerja di line mesin bubut dan saya menggunakan mesin potong.
Oke, dari tadi kita bahas kerja praktek. Kerja praktek saya ini adalah kerja praktek dari mata kuliah Rekayasa Produktivitas, dan saya mengambil judul kerja praktek saya adalah pengukuran waktu kerja untuk menentukan waktu standar produktivitas kerja dengan metode apa? Dengan metode stopwatch time study, atau yang di sini udah ada nih di judulnya, yaitu menentukan waktu standar produktivitas kerja. Oke, next, apa aja sih yang akan saya bahas di sini? Yang pertama, profil perusahaan PT ICA Logam Jaya Tama pastinya. Yang kedua, struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga, proses produksi mur. Loh, kok mur? Emang yang diproduksi mur doang? Enggak, yang diproduksi di PT ICA Logam Jaya Tama itu banyak. Tapi saya mengambil proses produksi yang paling banyak pemesanannya. Jadi supaya saya bisa melakukan pengamatan berulang-ulang. Begitu teman-teman. Yang keempat, teori singkat tentang metode yang saya ambil. Terus yang kelima, hasil perhitungannya. Dan yang keenam, kesimpulannya. Baik, di sini yang pertama profil perusahaan. Sejarah singkatnya itu PT ICA Logam Jaya Tama awalnya adalah sebuah CV yang berdiri pada tahun 2004 dan mulai resmi menjadi sebuah perusahaan atau PT pada tahun 2015. PT ICA Logam Jaya Tama ini adalah milik Bapak Aji Lasandi. PT ICA Logam Jaya Tama memiliki moto melayani lebih baik dan lebih cepat dengan harga kompetitif, dan memiliki visi Be Credible and Consistent Manufacturer Company in Quality and Customer Service of Customer Specification. Dan memiliki visi Be Credible and Consistent Manufacturer Company in Quality and Customer Service for Customer Specification. Di PT ICA Logam Jaya Tama sendiri bergerak dalam bidang manufaktur, dan sistem pemesanan di PT ICA Logam Jaya Tama itu adalah job pre-order. Jadi saat ada job pre-order atau pesanan masuk, baru itu diproses. Makanya kenapa saya mengambil proses mur? Karena kebetulan sekali di situ lagi banyak pemesanan pada produksi mur. Itulah sebabnya teman-teman. Dan lokasi perusahaan, PT ICA Logam Jaya Tama memiliki satu CV dan satu perusahaan. Alamat perusahaannya sendiri adalah di Jalan Raya Penggilingan, Komplek PIK Blok G, nomor 76 RT 007 RW 010, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Alamat CV-nya adalah Jalan Kali Abang Tengah, Kapling Harapan, nomor 2 RT 02 RW 031, Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi. Teleponnya itu di sini ada lengkap ya semuanya. Jadi ada teleponnya juga, yaitu 021 2283 0600. Ada fax-nya itu 021 2285 9506. Ada juga email icalogam@gmail.com, dan ada Bank BRI cabang Rawamangun, nomor rekeningnya 0386 0100 1199 305 PT ICA Logam Jaya Tama. Ya, yang kedua di sini ada struktur organisasi. Maaf ya kalau agak kurang kelihatan, tapi di sini saya akan bacakan struktur organisasinya. Di sini ada pertama ada direksi, yang kedua direktur utama, yang ketiga ada direktur keuangan, terus ada direktur personalia, dan di bawahannya ada lagi manajer personalia, manajer pemasaran, manajer pabrik, manajer administrasi dan gudang, beserta divisi-divisi lain atau jajaran-jajaran lain di bawahnya yang membantu baik proses produksi di gudang atau bagian staf-staf lainnya. Oke, next kita masuk ke proses produksi mur. Proses produksi mur itu ada 6 proses. Yang pertama, bahan baku membuat mur ialah jenis bahan baku S45C dengan diameter 40 dan panjang 6 meter. Di sini juga ada peta proses operasi atau yang biasa disebut OPC. Nah, ini di sini ada yang pertama dipotong menggunakan mesin potong, yaitu horizontal bandsaw. Terus di sini juga habis dipotong di bor tembus menggunakan mesin bubut bor tembus. Terus setelah itu pembentukan mur dengan menggunakan mesin CNC bubut atau Computer Numerical Control bubut.
Terus habis itu kita masuk ke proses finishing, yaitu diperiksa lagi tapi di bubut center. Terus habis itu habis diperiksa baru masuk ke penyimpanan. Di penjelasannya itu di tahap nomor 2 lalu dipotong sepanjang 20 cm agar lebih mudah untuk dibor tembus. Yang ketiga, setelah selesai dipotong maka hasil potongan diberi titik center untuk dibor tembus dengan diameter bor tembus yang disesuaikan dengan pesanan. Yang keempat, setelah selesai dibor tembus, langsung masuk ke mesin komputer numerical control yang tadi saya bilang mesin CNC numerical control bubut dengan program yang sudah di-setel sesuai dengan desain yang dipesan. Terus yang kelima, setelah itu masuk proses finishing atau penghalusan ulir-ulir yang masih tajam, itu diperiksa lagi. Dan yang keenam, masuk ke gudang untuk bagian pengecekan dan packing. Oke, next, di sini saya akan menjelaskan tentang teori singkat metode yang digunakan. Oke, teori singkatnya ialah stopwatch timestamp, yaitu metode stopwatch yang merupakan teknik pengukuran kerja dengan menggunakan stopwatch sebagai alat pengukur waktu yang ditunjukkan dalam penyelesaian suatu aktivitas yang diamati. Menurut Wijengjoso Swebroto 2003, pengukuran waktu kerja dengan jam henti atau stopwatch time study diperkenalkan pertama kali oleh Frederick W. Tyler sekitar abad 19 lalu. Metode ini baik diaplikasikan untuk pekerjaan yang berlangsung singkat dan berulang-ulang atau repetitif. Dari hasil pengukuran maka akan diperoleh waktu baku yang menyelesaikan satu siklus pekerjaan, yang mana waktu ini akan dipergunakan sebagai standar penyelesaian pekerja bagi semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama seperti itu berulang-ulang. Terus time study itu memiliki beberapa langkah-langkah, yaitu ada 7 langkah. Yang pertama, uji keseragaman data. Yang kedua, uji kecukupan data. Yang ketiga, performance rating. Yang keempat, allowance. Yang kelima, menghitung waktu normal dan waktu standar. Yang keenam, menghitung output standar. Yang ketujuh, perhitungan produktivitasnya. Oke, next kita masuk hasil perhitungan data. Ya, kita lihat dulu dari tabelnya di sini. Di sini itu ada proses produksi. Saya mengambil sampel 20 kali pengamatan. Jadi 1 sampai 20 itu adalah sampel yang saya ambil, dan datanya itu saya stopwatch dalam waktu pengamatan berupa detik. Yang pertama itu ada mesin potong, mesin bubut bor, mesin CNC bubut, mesin bubut center. Di sini sudah ada data-datanya yang bisa dilihat pada tabel berikut ini ya. Nah, di sini yang pertama uji keseragaman data. Uji keseragaman data ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil sudah seragam semua. Itu melalui ada beberapa tahapan lagi loh, yaitu yang pertama menghitung rata-rata pada tiap-tiap proses produksi dengan rumus jumlah data sama rata-rata sama dengan jumlah data dibagi data. Jadi di sini misalkan mesin potongnya itu jumlah datanya itu seluruhnya dijumlah dapat berapa. Nah, itu baru dibagi 20. Dan di sini contohnya itu jumlah data mesin potong itu ada 12.141 dan itu dibagi 20 dapatlah rata-ratanya 607,05, dan sama seterusnya ke mesin bubut bor, ke mesin CNC bubut, dan mesin bubut center. Nah, terus langkah yang kedua, menghitung standar deviasi pada tiap-tiap proses produksi dengan rumus standar deviasi sama dengan akar sigma dalam kurung XI dikurang X dalam tutup kurung pangkat 2 atau kuadrat dibagi N-1. Bisa dilihat dari tabel di sebelahnya. Standar deviasi itu jumlahnya di mesin potong itu 9,88, di mesin bubut bor tembus itu ada 13,57, mesin CNC bubut itu 1,28, dan mesin bubut center itu ada 6,34. Dan langkah ketiga, menentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah pada tiap-tiap proses produksi dengan rumus batas kendali atas
Ya, langkah ketiga itu menentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah pada tiap-tiap proses produksi dengan rumus batas kendali atas sama dengan jumlah rata-rata ditambah 2 dikali standar deviasi. Terus kalau batas kendali bawah itu rata-rata dikurang 2 dikali standar deviasi. Bisa dilihat di tabel berikut ya. Cuma mungkin kalau emang tabelnya kurang kelihatan bisa ditanya di kolom komentar aja ya. Oh ya, untuk keterangannya itu semua seragam. Kenapa bisa seragam? Kita bisa lihat di diagram berikut ini yang menunjukkan bahwa semua data ini seragam. Next. Ya, di sini ada diagram. Yang pertama, uji keseragaman mesin potong, terus uji keseragaman mesin bubut bor, terus yang ketiga uji keseragaman mesin CNC bubut, yang keempat uji keseragaman mesin bubut center. Kenapa kok datanya bisa dibilang semuanya seragam? Ya, jadi gini teman-teman, kenapa data ini bisa dibilang seragam? Kita bisa lihat grafik garis yang warna biru. Yang warna biru itu adalah data, yang paling atas warna oranye adalah batas kendali atas, dan yang abu-abu di paling bawah itu adalah batas kendali bawah. Jadi, jika garis warna biru atau data tidak melebihi batas kendali atas, maka itu seragam. Dan jika data tidak melebihi batas kendali bawah, maka data itu seragam. Dan di sini kita bisa lihat dari grafik garis warna biru, tidak ada yang lebih dari yang oranye dan tidak ada juga yang lebih dari yang abu-abu, atau yang dimaksud tidak ada yang lebih dari batas kendali atas dan tidak ada yang lebih dari batas kendali bawah. Dan itu juga berlaku bagi diagram-diagram uji keseragaman mesin lainnya. Kita bisa lihat di sini tidak ada yang melebihi batas kendali atas dan tidak ada yang melebihi batas kendali bawah, maka keterangan dari uji keseragaman data tersebut adalah seragam dan datanya berarti bisa diolah ke tahap selanjutnya. Oke, next, yang kedua kita masuk ke uji kecukupan data. Di sini akan saya jelaskan dulu apa itu uji kecukupan data. Jadi uji kecukupan data digunakan untuk melihat apakah data yang diambil telah mencukupi secara statistikal atau belum. Dalam pengujian ini digunakan tingkat kepercayaan 95% dan derajat ketelitian 5% dengan rumus sebagai berikut. Di sini ada N aksen sama dengan K dibagi S akar N dalam kurung sigma xi kuadrat tutup kurung dikurang dalam kurung sigma xi tutup kurung kuadrat dibagi xi kuadrat. Maaf, dibagi sigma xi. Nah, terus di sini nanti hasilnya dikuadratkan. Dan kita bisa lihat ke tabel di sebelahnya, yaitu di sini udah ketemu sigma xi kuadratnya dari mesin potong ialah 7. Saya sebutkan angka satu-satu aja ya, takut salah ngomong. Jadi di sini sigma xi kuadrat itu 7372047 itu dari mesin potong, dan dari mesin bubut bor ialah 1365892, dari mesin CNC bubut ialah 279456, dari mesin bubut center ialah 175608, dan sigma xi kuadrat dalam kurung sigma xi tutup kurung kuadrat mesin potong itu 147403881, dan mesin bubut bor tembus 273108676, mesin CNC bubut 5588496, dan mesin bubut center ialah 3496900. Dan di sini ketemu N aksennya. N aksennya itu 0,004 untuk mesin potong, dan mesin bubut bor tembusnya itu adalah 0,0003, dan untuk mesin CNC bubut ialah 0,001, dan untuk mesin bubut center ialah 0,07, dan nilai N-nya adalah seluruhnya 20 karena N adalah jumlah data dan jumlah datanya itu ada 20. Datanya dinyatakan cukup jika N aksen lebih kecil dari N, yang menyatakan data tersebut cukup. Dan keterangannya adalah semua data cukup karena nilai N aksen lebih kecil daripada N.
yaitu di mana N aksen mesin potong 0,004 dan N mesin potong adalah 20. Dan di sini N aksen mesin bubut bor tembus adalah 0,003 dan N-nya adalah 20. Lalu mesin CNC bubut N aksennya adalah 0,001 dan N-nya adalah 20. Mesin bubut center N aksennya 0,07 dan datanya 20. Jadi keterangannya adalah semua data cukup dan bisa diolah ke tahap selanjutnya. Next, yang ketiga itu ada performance rating. Performance rating ini diharapkan waktu kerja yang diukur bisa dinormalkan kembali. Nah, jadi kalau di sini lebih ke penjelasannya, nanti bisa lanjut berkesinambungan ke pengolahan yang keempat. Jadi di sini yang dimaksud diukur bisa dinormalkan kembali, waktu kerja yang diukur bisa dinormalkan kembali adalah ketidaknormalan waktu kerja bisa diakibatkan oleh pekerjaan yang bekerja secara kurang wajar dalam tempo atau kecepatan yang semestinya. Terkadang bisa terlalu cepat, terkadang juga malah bisa menurun kecepatannya, atau lebih tepatnya malah menurun drastis atau melemah. Nah, di sini kita menormalkan waktu kerja yang diperoleh dari hasil pengamatan, maka hal ini dilakukan dengan cara mengendalikan waktu pengamatan rata-rata atau waktu siklus dan waktu tiap-tiap elemen dengan faktor penyesuaian atau rating P. Rating factor ini umumnya dinyatakan dalam persen atau angka desimal, di mana performance kerja normal akan sama dengan 100% atau 1,00. Nah, kita masuk ke tahap keempat, yaitu allowance, yang masih berkesinambungan dengan tahap ketiga tadi ya. Yaitu allowance itu adalah kelonggaran diberikan pada karyawan atau operator dikarenakan seorang karyawan yang tidak mampu bekerja penuh tanpa adanya waktu kelonggaran, yakni seperti halnya waktu istirahat. Adapun kelonggaran yang diberikan untuk karyawan yakni kebutuhan pribadi, kelonggaran untuk fatigue, dan hambatan lain yang tidak dapat dihindarkan. Pemberian waktu longgar ini juga untuk mempermudah perhitungan waktu standar dalam penyelesaian suatu aktivitas kerja. Penentuan waktu pelonggaran pada proses pembuatan MUR ini didasarkan pada jam kerja karyawan setiap harinya, yakni 8 jam kerja per hari, mulai dari pukul 8 sampai jam 5 sore. Kenapa 8 jam? Karena emang 9 jam sih seharusnya, tapi 1 jam itu kan istirahat. Jadi kalau hitungan waktu jam kerjanya hanya 8 jam. Waktu kerja 8 jam dikali 60 menit, karena 1 jam adalah 60 menit. Sama dengan 480 menit. Total allowance ialah 30 menit ditambah 20 menit ditambah 10 menit sama dengan 60 menit. Dengan rincian untuk kebutuhan pribadi 30 menit, kelonggaran untuk 20 menit, dan kelonggaran untuk hambatan lain 10 menit. Dengan persen allowance sebagai berikut: 60 dibagi 480 dikali 100% sama dengan 12,5, yaitu 12,5%. Berdasarkan perhitungan waktu kelonggaran yang telah dilakukan, diketahui bahwa waktu kelonggaran yang dibutuhkan operator sebesar 12,5% untuk kelonggaran yang telah diperoleh nantinya akan digunakan untuk menghitung waktu standar, yaitu next. Oh ya, di sini saya akan menampilkan tabel performa ratings, yaitu sebelumnya itu ada yang namanya ya, di sini ada tabel perhitungan performa ratings dikurang atau ditambah 1. Bagaimana cara menentukannya? Di sini ada beberapa tahap penilaian. Yang pertama ada skill, effort, condition, dan konsistensi. Nah, untuk skill mesin potong diberi nilai excellent dengan lambang B1 dengan nilainya plus 0,11, dan mesin bubut bor diberi nilai excellent dengan lambang B2 dengan nilai plus 0,08. Untuk mesin CNC bubut diberi nilai excellent dengan lambang B1 dengan nilai plus 0,11, dan mesin bubut center diberi nilai excellent lambangnya B1 dengan nilai 0,011. Dan untuk effort mesin potong diberi nilai good dengan lambang C1 plus dengan nilai plus 0,05,
Dan untuk mesin bubut bor diberi nilai good dengan lambang excellent dengan nilai plus 0,05. Untuk mesin CNC bubut diberi nilai good dengan lambang C1 dengan nilai plus 0,05, dan mesin bubut center diberi nilai good dengan lambang C1 nilainya plus 0,05. Dengan condition mesin potong diberi nilai good dengan lambang C dengan nilai plus 0,02. Terus mesin bubut bor diberi nilai good dengan lambang C nilainya plus 0,02. Mesin CNC bubut diberi nilai good dengan lambang C dan nilainya plus 0,02. Yang selanjutnya mesin bubut center diberi nilai good dengan lambang C dengan nilai plus 0,02, dan konsistensi mesin potong diberi nilai good lambang C dengan nilai 0,02, dan mesin bubut bor diberi nilai good dengan lambang C dengan nilai plus 0,02. Mesin CNC bubut diberi nilai good dengan lambang C dengan nilai 0,01. Konsistensi mesin potong diberi nilai good dengan lambang C dengan nilai plus 0,01. Mesin bubut bor diberi nilai good dengan lambang C nilainya plus 0,01. Mesin CNC bubut dengan lambang good dengan lambangnya C diberi nilai plus 0,01. Mesin bubut center diberi nilai good dengan lambang C dengan nilai plus 0,01. Yang jika dijumlah, mesin potong memiliki jumlah 0,19, mesin bubut bor memiliki jumlah 0,16, mesin CNC bubut memiliki jumlah 0,19, dan mesin bubut center memiliki jumlah 0,19. Dan performa ratingnya yaitu mesin potong 1,19 dan mesin bubut bor 1,16. Mesin CNC bubut 1,19, mesin bubut center 1,19. Kenapa bisa performa ratingnya semuanya 1? Karena di sini tidak ada yang min, semua jumlahnya itu berjumlah plus. Karena hasilnya plus, jadi di sini kan ada performa rating itu dikurang atau ditambah 1. Karena semua hasilnya plus, jadi hasilnya ditambah 1, maka semuanya nilainya plus. Dan persen allowance-nya adalah tadi sudah dihitung di tahap perhitungan keempat, yaitu 12,5%. Semuanya rata dari mesin potong, mesin bubut bor, mesin CNC bubut, dan mesin bubut center. Ya, yang kelima itu menghitung waktu normal dan waktu standar. Rating factor pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase atau angka desimal, di mana performance kerja normal akan sama dengan 100% atau dalam bilangan desimal menjadi 1,00. Rating factor pada dasarnya diaplikasikan untuk menormalkan waktu kerja yang diperoleh dari pengukuran kerja akibat tempo atau kecepatan pengukuran pekerja yang berubah-ubah. Maka dari itu, waktu normal dapat diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu WN. WN itu singkatan dari waktu normal sama dengan rata-rata waktu pengamatan dikali performance rating. Setelah diperoleh total waktu normalnya sebesar 1932,82 detik, yang berarti sama dengan 0,54 jam. Kemudian dilakukan perhitungan waktu normal berdasarkan total waktu normal yang diperoleh, yaitu caranya menentukan WS. WS itu waktu standar, sama dengan WN dikali 100% dibagi 100% dikurang 12,5%. Atau bisa dibilang waktu standar sama dengan 0,54 dikali 100% dibagi 100% dikurang 12,5%, yang mendapatkan hasil 0,473. Dan bisa dilihat dari tabel di sebelahnya, di situ sudah ada yang namanya persen allowance dan WN. WN-nya itu dari mesin potong 722,39, dari mesin bubut bor yaitu 958,51, dari mesin CNC bubut yaitu 140,66, dan dari mesin bubut center yaitu 111,27, yang mendapatkan hasil hasil 1932,82 yang itu dalam waktu kurun detik, yang berarti sama dengan 0,54 jam. Oke, next. Yang keenam, menghitung output standar. Setelah dilakukan perhitungan waktu normal dan waktu standar, kemudian lakukan perhitungan produktivitas pekerja untuk mengetahui produk yang dapat dihasilkan
berdasarkan pada waktu standar yang telah ditetapkan. Berikut rumus perhitungannya, yaitu output standar sama dengan 1 dibagi waktu standar, yaitu sama dengan 1 dibagi 0,4773, yang mendapatkan hasil 2,11 unit per jam atau sama dengan 16,88 unit per hari. Berdasarkan penghitungan output standar di atas, dapat diketahui bahwa hasil output sebesar 2,11 unit per jam atau 16,88 unit per hari. Dan yang ketujuh, perhitungan produktivitas. Setelah dilakukan perhitungan output standar, maka selanjutnya dilakukan perhitungan produktivitas untuk mengetahui tingkat produktivitas produksi mur. Produktivitas sama dengan output dikali waktu standar dibagi jumlah tenaga kerja dikali waktu pekerja dikali 100%, yaitu sama dengan 16,88 dikali 0,54 tutup kurung dibagi dalam kurung 4 dikali 8 jam kerja tutup kurung dikali 100%, yang mendapatkan hasil produktivitas sebesar 28,5%. Ya, baik. Jadi bisa disimpulkan dari langkah-langkah perhitungan yang telah kita lakukan dengan metode time study, itu bisa disimpulkan produktivitas pekerja pada produksi mur itu di PT ICA Logam Jaya Tama sebesar 28,5%, yang dimana per jamnya bisa menghasilkan 2,11 unit dan per harinya bisa menghasilkan 16,88 unit. Dan di sini bisa dilihat bagaimana performance kerja dari produksi mur di PT ICA Logam Jaya Tama. Thank you for watching. Oh ya, sebelum saya menutup video ini, izinkan saya untuk mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oh ya, dan satu lagi untuk semua teman-teman, siapapun itu mungkin yang mengerti tentang mata kuliah rekayasa produktivitas, atau mungkin ada bapak ibu guru, bapak ibu dosen, atau teman-teman kakak tingkat sekalian, atau siapapun itu yang mungkin ada yang lebih paham dengan materi ini, bisa komen di bawah untuk mungkin memberi saran dan masukannya apa kekurangan Ilma dalam membuat video ini, biar nanti Ilma bisa perbaiki lagi. Dan mungkin Ilma bisa perbaiki lagi biar nanti untuk kedepannya Ilma bisa lebih baik lagi, entah itu dari cara penyampaian atau mungkin dari tadi langkah-langkah Ilma atau penjelasan Ilma ada yang kurang jelas, ada yang salah atau kurang apapun itu, mohon bantuannya untuk sarannya di komentar ya, biar Ilma bisa perbaiki jadi lebih baik lagi, karena sesungguhnya Ilma masih banyak kurangnya, karena emang manusia itu tempat salah dan kurang, dan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Thanks for watching.